warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destipa. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Senin tanggal 21 November 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Prajabatan 2021 di unit kerja tempat saya mengajar di SDN Permata Biru, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Fahri Putra dan teman-teman kelas 5A SDN Permata Biru siap mendukung Ibu Ades dalam kegiatan uji kinerja hari ini, Senin 21 November 2022. Sudah siap memasuki kelas hari ini? Nah, sebelum masuk, cek kerapihan dulu. Masukkan bajunya, lihat sudah rapi atau belum. Siang anak-anak. Selamat siang guru. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak kelas 5A semuanya sudah masuk ke kelas? Sudah. Walaupun kita pembelajaran hari ini dilaksanakan siang hari, tapi Ibu harap semuanya semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Seperti biasa, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, hari ini kita akan menyanyikan dulu lagu nasional Indonesia Raya. Ibu mohon bantuannya kepada Bunga. Bunga boleh ke depan? Ya, nah nanti teman-temannya dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Bunga, ya. Oke, siap ya? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, Bunga boleh duduk kembali, terima kasih. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian sudah sangat siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Namun sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya. Baik ketua kelas, silakan ke depan untuk memimpin berdoa. Duduk siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, baik KM silahkan duduk kembali, terima kasih. Baik, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Yang pertama, Clarissa hadir? Ya. Clarissa, kemudian Diandra Suci hadir. Erina, Gadis Bunga, Fahri Putra, kemudian yang terakhir ada Alfia. Oke, hadir ya. Nah, berarti yang tidak hadir hanya 2 orang. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu atau mengingatkan, karena sebetulnya kalian sudah tahu mengenai tata tertib di kelas. Masih ingat? Masih. Nah, Ibu jelaskan lagi ya supaya kalian lebih mengingatnya. Yang pertama, yaitu tertib selama kegiatan pembelajaran berlangsung ya. Jadi nanti tidak ada yang main-main ya. Ibu harapkan seperti itu. Yang kedua, yaitu saling menghargai sesama teman.
ketika ada temannya nanti yang ke depan unjuk kerja, kemudian mempresentasikannya, berharap teman-teman yang lainnya menyimak teman yang ada di depan. Siap? Ya. Nah, yang ketiga yaitu memperhatikan gurumu ketika memberikan ilmu. Nah, apapun nanti materi yang Ibu berikan, Ibu harap kalian bisa menyimaknya dengan baik. Supaya apa? Supaya kalian bisa memahaminya, ya. Jadi perhatikan dengan baik, jangan ada yang main-main. Siap ya? Nah, kalau begitu, dan yang terakhir yaitu mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan baik dan semangat. Kenapa? Karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan reward kepada siswa yang paling semangat melakukan kegiatan pembelajaran hari ini dan paling baik, ya. Jadi makanya kalian harus semangat. Siap? Kita akan melakukan kegiatan apa saja pada pembelajaran hari ini? Nah, ini dia. Kita akan belajar bersama-sama. Tentunya dengan nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, kita akan menonton video, ya, video pembelajaran untuk kalian simak. Nah, dan yang ketiga yaitu berkreasi. Selain nanti belajar, kita juga akan mencoba membuat kreasi hasil dari tangan kalian sendiri, ya. Nah, kemudian unjuk kerja, nanti kalian akan menunjukkannya kepada teman-teman di depan kelas, ya. Makanya nanti kegiatan berkreasinya itu harus bagus, sebagus mungkin, ya. Nah, dan yang terakhir, mengerjakan soal evaluasi sebagai tolak ukur bahwa pengetahuan kalian ini sudah sampai mana, supaya Ibu mengetahui apakah kalian memahami atau tidak kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Nah, kemudian, ini materi yang akan kita pelajari di hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu tema 5, ekosistem. Nah, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dan pada pembelajaran kedua. Mata pelajaran apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu ada di mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. IPA-nya mengenai jaring-jaring makanan, sementara Bahasa Indonesianya mengenai konsep yang terdapat di dalam teks non-fiksi, ya. Siap belajar hari ini? Siap. Kurang semangat. Siap belajar hari ini? Siap. Hebat. Ini Ibu akan cek terlebih dahulu konsentrasi kalian. Siap? Siap ya. Konsentrasi. Polisi numpang tanya. Sebentar. Atas nama hewan. Dimulai dari Suci. Kucing, kelinci, kura-kura. Nah, tadi anak-anak semua sudah menyebutkan beberapa contoh nama hewan, ya. Baik itu ada hewan yang berasal dari darat maupun dari laut. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Di sini ada beberapa hewan yang keberadaannya sudah mulai punah, ya. Nah, contohnya seperti apa? Ada hewan badak, ada gajah. Ada siapa ini? Ada temannya, ya. Nah, ini ada harimau juga. Keberadaan hewan-hewan ini sudah mulai punah. Kira-kira apa yang menyebabkan hewan-hewan yang tadi itu sudah mulai punah? Hewan-hewan tadi itu kini sudah mulai langka. Ada yang tahu kenapa hewan itu sudah mulai punah? Ransi? Kenapa punah? Karena ada yang bisa jawab? Karena pemburuan ilegal. Karena pemburuan ilegal. Yang lainnya? Ada alasan lain? Ada? Tidak ada? Nah, sekarang kita coba lihat ke sini. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi keberadaan hewan-hewan tadi, ya. Nah, diantaranya salah satunya itu hewan semakin langka karena ekosistem hutan sebagai tempat mereka hidup itu sudah banyak dialihfungsikan. Nah, contohnya keberadaan hutan itu ditebang pohonnya. Ya, banyak sekali sekarang pemburuan hewan-hewan, kemudian juga penebangan pohon itu secara ilegal. Nah, belum lagi di sini ada lahan tersebut, lahan hutan itu dijadikan perkebunan atau pemukiman atau dijadikan tempat tinggal. Ya, banyak sekarang dijadikan rumah-rumah, perumahan. Nah, sehingga hewan-hewan tadi itu kehilangan tempat tinggalnya, yang asalnya orang utan bisa bergelantungan
di mana di pohon, tapi ketika hutannya sudah tidak ada, mereka akan kemana? Akhirnya mereka tidak bisa bertahan hidup. Nah, itulah yang menjadikan hewan-hewan tersebut menjadi punah atau langka keberadaannya. Nah, apakah kelangkaan hewan tadi ada hubungannya dengan makanan mereka? Ada. Siapa yang bilang ada? Mana? Siapa? Siapa yang bilang tidak? Nah, ada tidak ya? Ada yang tahu ada atau tidak? Ada. Yakin? Yakin. Nah, supaya kita lebih memahaminya, kita akan menyimak tayangan video pembelajaran supaya nanti kita tahu jawabannya itu apa. Ya, nah tetapi sebelum kita menyimak video pembelajaran, Ibu bisa sulap? Ada yang tahu Ibu bisa sulap? Enggak. Ibu akan pindah ke layar sini. Ya, ada yang bisa memindahkan Ibu ke layar sini? Enggak ada, tapi Ibu bisa loh. Percaya? Percaya. Nah, tapi Ibu akan sulapnya bisa menghika kalian bacakan mantranya. Halo anak-anak cerdas, kembali lagi bersama Bu Ades pada pembelajaran tematik di kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran di tema 5, yaitu mengenai ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan pada pembelajaran kedua, sebelum belajar, Ibu akan mengajak terlebih dahulu anak-anak semua untuk jalan-jalan ke dalam hutan. Nah, kira-kira di dalam hutan terdapat hewan dan tumbuhan apa saja ya? Yuk ikuti Ibu. Di dalam ekosistem hutan, kita akan banyak sekali menemukan berbagai macam tumbuhan maupun hewan. Namun pada kenyataannya banyak hewan yang semakin langka dan terancam keberadaannya. Contohnya seperti badak Jawa, harimau Sumatera, orang utan, dan gajah Sumatera. Mengapa ya hewan-hewan itu semakin langka? Banyak faktor penyebab hewan-hewan itu semakin langka. Antara lain berkurangnya ekosistem hutan sebagai tempat hidup mereka. Hutan banyak ditebang untuk diambil kayunya. Selain itu, hutan juga banyak berubah fungsi menjadi lahan perkebunan atau pemukiman penduduk. Apakah kelangkaan hewan juga ada hubungannya dengan makanan? Tentu saja ada. Hutan bukan saja berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menyediakan makanan bagi hewan-hewan tersebut. Jika hutan berkurang, tentu saja makanan hewan tersebut juga berkurang. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan maupun jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu jenis hewan dalam rantai makanan akan berkurang. Pada dasarnya, setiap organisme membutuhkan organisme lain. Mari kita perhatikan rantai makanan berikut ini. Rantai makanan merupakan hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen pertama memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen, yang akhirnya konsumen itu menjadi mangsa konsumen lainnya. Lalu apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Itulah perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kita dapat mencari informasi lain mengenai jaring-jaring makanan pada sebuah buku mata pelajaran, artikel, koran, ataupun majalah.
Karena di dalam buku mata pelajaran, artikel, koran, dan majalah memuat beragam teks non-fiksi yang bertujuan memberikan informasi kepada pembacanya. Teks non-fiksi itu sendiri merupakan teks yang ditulis berdasarkan fakta dan kenyataan. Teks non-fiksi memiliki ciri-ciri bersifat informatif, menggunakan bahasa yang formal, mengandung makna sebenarnya atau denotatif, disampaikan sesuai data yang ada, dan menggunakan bahasa ilmiah populer. Adapun langkah untuk menguraikan konsep dalam teks non-fiksi adalah membaca teks dengan teliti, menandai atau mencatat informasi penting dalam teks, menemukan konsep yang saling berkaitan dalam teks, serta menyusun konsep yang ada menjadi sebuah kalimat dengan penulisan kita sendiri. Itulah tadi pemaparan materi pembelajaran kali ini. Bagaimana? Sungguh menarik bukan? Nah, anak-anak, kali ini anak-anak sudah memahami maupun mampu menganalisis mengenai jaring-jaring makanan, serta anak-anak mampu menguraikan konsep yang terdapat dalam teks non-fiksi. Nah, kali ini saatnya anak-anak berkreasi dengan menggambar satu buah jaring-jaring makanan yang terdapat di ekosistem lingkungan sekitar kita. Kemudian nanti anak-anak dapat membuatnya menjadi satu buah cerita non-fiksi. Nah, dengan begitu anak-anak bisa lebih memahami materi pembelajaran kali ini. Nah, bagaimana anak-anak video pembelajaran tadi? Cukup bisa dipahami? Bisa. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tadi? Rafika, informasi apa? Betul, tadi kita mendapatkan informasi bahwa ada mengenai jaring-jaring makanan ya. Jaring-jaring makanan itu tadi betul ya. Jadi waktu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai rantai makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini lebih kompleks atau lebih banyak lagi jaring-jaringnya ketimbang dengan rantai makanan ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang Ibu akan membuat kalian berkumpul dengan kelompok belajarnya masing-masing untuk dapat melaksanakan kegiatan yang tadi sudah terdapat dalam video tadi ya. Nah, nanti setelah itu akan Ibu bagikan LKPD-nya supaya kalian bisa mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Paham? Paham. Nah, sekarang silakan kondisikan diri kalian bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kalian sudah memposisikan diri kalian bersama kelompok belajarnya. Sudah? Ini kelompok 1 sudah semua? Ya, kita cek dulu ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Semuanya sudah mendapatkan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tadi di awal? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompoknya. Kalian isi terlebih dahulu LKPD-nya ini dengan identitas kelompoknya masing-masing. Ya, nah setelah diisi identitas, barulah kalian baca petunjuk LKPD-nya dengan baik. Nah, setelah itu nanti kita akan kerjakan secara bersama-sama mengenai tugas kerja kelompoknya. Ya, sudah siap semuanya? Ya, Ibu akan membagikan terlebih dahulu ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang silakan kalian isi dulu identitas yang ada di dalam LKPD tersebut. Coba kalian lihat di dalam LKPD, di situ sudah ada petunjuk pengerjaannya. Nah, nanti masing-masing dari kelompok kalian akan membuat jaring-jaring makanan, namun dengan ekosistem yang berbeda-beda yang ada di lingkungan kita, ya, sekitar kita. Nah, nanti bagaimana caranya untuk membedakan setiap kelompok? Ibu akan mengocoknya dalam spinner ini. Ya, jadi nanti itulah bagian kalian, ya. Nah, sekarang Ibu akan lihat dulu untuk kelompok 1 dulu ya. Mulai dari kelompok 1. Siap ya? Kita kocok untuk kelompok 1.
Nah, berarti kelompok 1 kebagian ekosistem sawah. Boleh silakan dicatat ya. Nanti kalian membuat ekosistem sawah. Nah, lanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2 kita lihat kebagian apa? Kelompok 2 kebagian laut. Nah, laut ya. Nanti kalian silakan membuat jaring-jaring makanan yang terdapat pada ekosistem laut ya. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 kita lihat ekosistem danau ya. Kelompok 3 silakan membuat ekosistem danau, dan berarti yang terakhir kelompok 4 itu kebagian ekosistem hutan ya. Paham semuanya ya? Silakan diskusikan apa saja yang ada pada jaring-jaring makanan setiap ekosistem yang kalian dapatkan tadi di spinner ini ya. Silakan diskusikan. Kemudian silakan kreasikan sebagus mungkin membuat gambar jaring-jaring makanannya ya. Kemudian nanti setelah selesai barulah kalian bisa membuatnya ke dalam suatu teks non fiksi ya. Paham ya? Jadi gambarnya, tinggal diwarnain ya. Silakan diwarnain. Nah, ini ada apa saja? Berarti yang menjadi produsennya ada 2, ada padi dan pohon. Nah, ya betul. Wah, sudah bagus. Ini tinggal dikasih warna ya. Teks non fiksinya sudah dibuat? Sudah. Nah, silakan, berarti udah bagi-bagi tugas ya. Sip. Sekarang saatnya kalian mempertunjukkan hasil pekerjaannya kepada teman-teman kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini hasil kerja kelompok kami. Jaring-jaring makanan ekosistem laut. Di sini ada paus biru, ada singa laut, ada paus pembunuh, ada penguin, udang, camar laut, ikan, rumput laut, kepiting, cumi-cumi, dan gajah laut. Boleh dibacakan hasil kerjanya? Ini teks non fiksi dari kelompok kami akan saya bacakan. Jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Keberadaan laut menyimpan berbagai biotik di dalamnya. Sawah terdapat hewan sebagai konsumen dan tumbuhan sebagai produsen. Semuanya terstruktur dalam interaksi ekosistem yang seimbang. Nah, itulah hasil diskusi kami. Itulah hasil kerja kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan. Karena kalau ekosistem sawah di lingkungan sudah tidak ada, apa yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanannya akan tidak ada karena produsennya hilang, maka konsumen tidak akan mendapatkan makanan. Bagaimana kalau manusia merusak biota laut? Ekosistem akan rusak, maka jaring-jaring makanan juga akan menghilang. Contohnya rumput laut. Jika rumput laut habis karena ulah manusia yang selalu mengambil rumput laut, maka kepiting juga tidak akan memiliki makanan. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikannya ke depan dari masing-masing kelompok. Hebat ya, hasilnya bagus-bagus. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kerja bagus, semuanya kreatif, gambarnya bagus-bagus, dan teks non fiksinya pun yang tadi dibacakan sangat bagus ya. Ini Ibu akan memberikan reward kepada siapa yang telah mengerjakannya paling baik dan paling bagus ya. Siap semuanya? Kira-kira siapa yang mendapatkan reward paling bagus? Mendapatkan reward yaitu kelompok
Ya, siapa kelompok 3? Ya, boleh kelompok tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, karena kelompok 3 tadi sudah sangat bagus mengerjakannya dan sudah berani tampil ke depan juga. Semuanya juga sudah berani. Namun nanti mungkin kelompok lain bisa lebih bagus lagi, ya. KPD-nya bisa dikumpulkan kembali dan hasil kerjanya juga dikumpulkan ya. Dikumpulkan dulu. Iya. Boleh diestafetkan oleh ketua kelompoknya ke depan. Kalian boleh merapikan tempat duduknya kembali seperti posisi semula ya. Duduknya kita rapikan, kita bereskan bangkunya bersama-sama ya. Terima kasih kalian sudah sangat bagus dalam melaksanakan tugas-tugas yang berada di LKPD tadi. Boleh tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami pembelajaran materi yang Ibu berikan hari ini. Namun sebelumnya, Ibu harus mengetahui kemampuan kalian dalam pembelajaran kali ini sampai di mana. Maka dari itu, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Ya, sudah siap? Siap. Nah nanti sebelum kalian mengisi, harap diisi terlebih dahulu identitasnya ya. Jangan sampai lupa. Setelah diisi identitasnya, silakan dikerjakan soalnya. Soalnya terdiri dari 10 soal ya. Jadi silakan dikerjakan. Kelas 5A ya, nah hari ini kita sudah melaksanakan segala kegiatan yang Ibu tadi dijelaskan di pertama ya, di awal. Nah, coba sekarang kita akan menyimpulkan dulu hasil pembelajaran kita. Siapa yang mau menyebutkan hari ini kita sudah belajar apa saja? Milan? Tentang jaring-jaring makanan dan membuat teks non-fiksi. Ya, tadi kita sudah belajar membuat teks non-fiksi ya. Ada lagi yang lain yang bisa menjawab? Andrian? Membuat jaring-jaring makanan Dan? di ekosistem danau. Di danau ya, tadi kelompok Andrian kebagian ekosistem danau ya. Dan yang lainnya tadi ada yang sawah, ada yang mana lagi? Ada yang laut ya tadi ya. Nah, baik anak-anak, Ibu rasa cukup hari ini pembelajaran kita cukupkan sekian karena waktunya juga sudah habis. Nah, silakan KM untuk menyiapkan terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum kita pulang, kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak kelas 5A hari ini sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat baik ya. Ibu harapkan besok kalian datang kembali ke sekolah dengan semangat ya. Boleh pulang, nanti Ibu tunjuk barisan yang paling ini ya, paling rapih.